Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan kembali menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Yang saya ambil di kolom komentar di video yang kemarin-kemarinnya gitu teman-teman. Jadi bukan video yang kemarin, sebelumnya gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya, di kolom komentar di video yang sebelumnya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran apa yang kalian tanyakan. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa ya bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis semuanya sudah saya share. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya, dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan asam psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah di season kali ini teman-teman ya, sudah pasti nanti tidak terjawab semuanya karena memang durasinya terbatas. Kemudian di saat ini saya tidak akan panjang durasinya teman-teman ya, karena belum pulang juga gitu teman-teman. Nah makanya mohon maaf sekali atas keterbatasan saya karena sekarang itu lagi sibuk-sibuknya ya. Nah itu teman-teman ya, langsung saja teman-teman ya, pertanyaan yang pertama itu dari Raisa Putri Bungsu. Kenapa kalau lagi tidak minum obat penenang, badan rasa meriang, kaki tangan dingin? Nih teman-teman ya, bagi teman-teman yang sering bertanya tentang masalah obat gitu teman-teman ya. Jujur, saya tidak pernah memakai obat, baik herbal ataupun obat-obat kimia, termasuk di obat penenang. Saya tidak konsumsi itu, teman-teman ya. Kenapa saya dulu tidak konsumsi obat-obatan seperti itu? Karena biasanya obat penenang itu sifatnya narkoba, teman-teman ya. Jadi ada ketagihan nantinya kalau seandainya kita telat makan, telat konsumsi obat gitu teman-teman ya, itu nanti tubuh kita itu ada yang namanya kita itu menagih teman-teman, dan ketika tubuh kita menagih obat itu rasanya sama dengan cemas gitu teman-teman. Nah makanya dulu itu saya tidak konsumsi obat karena saya tahu sendiri kalau seandainya kita ketagihan itu rasanya seperti cemas. Nah makanya nanti kita bingung nih kalau seandainya kita cemasnya sedang hadir walau dalam keadaan kita sering konsumsi obat penenang nih ya teman-teman ya. Jadi ketika cemasnya hadir nanti kita bingung, ini tubuh kita itu sedang meminta atau misalkan memang cemasnya memang benar-benar hadir. Nah itu teman-teman ya, karena ketika cemas hadir, kemudian ketika tubuh menagih itu rasanya sama gitu teman-teman ya. Rasanya cemas, gemeteran, kemudian rasa was-was, gelisah, tidak nyaman lah di perasaan teman-teman. Kemudian keluar keringat dingin, tubuh terasa dingin. Kemudian kadang ada menggigilnya juga gitu teman-teman. Kemudian hidup itu terasa seperti mau mati dan sebagainya. Nah itu teman-teman, jadi tentang sensasi cemas dan sensasi ketagihan obat penenang itu ya sama gitu teman-teman. Nah, makanya ketika
konsumsi obat penenang itu nanti bingung, ini tubuh yang sedang meminta obat penenang atau misalkan kitanya sedang benar-benar cemasnya sedang hadir. Nah itu teman-teman nanti kita itu kebingungan di situ. Nah makanya dulu saya waktu terkena anxiety disorder saya tidak konsumsi obat penenang teman-teman, karena saya mulai paham kalau seandainya obat penenang itu nanti kitanya itu bisa sakau. Teman-teman, sakau itu kitanya sedang meminta lah, meminta obat-obatan seperti itu. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang konsumsi obat-obat penenang dari dokter gitu teman-teman ya. Itu ketika kalian cemas, was-was, gelisah, ada perasaan dingin, kemudian tangan itu sering gemeteran, kemudian keluar keringat dingin, yang lebih dominannya itu di was-was ya. Was-was, gelisah gitu teman-teman. Kadang kita itu suka uring-uringan gitu ya. Kadang jalan ke sini, jalan ke situ ya, kadang sering bolak-balik. Jadi kehidupan kita itu atau tingkah laku kita itu tidak menentu teman-teman ya. Nah itu saya bingung teman-teman, itu benar-benar cemasnya sedang hadir atau sedang kitanya sedang sakau atau sedang meminta obat-obatan. Saya tidak bisa jelaskan karena memang saya tidak konsumsi obat. Kalau seandainya kalian mengalami hal seperti itu, kemudian dalam keadaan kalian itu sering konsumsi obat penenang, teman-teman ya, alangkah baiknya kalian konsultasikan saja ke dokter gitu, teman-teman. Dan di situ nanti di dokter itu bisa dianjurkan, bisa dikurangi atau bisa nanti kalau seandainya lagi parah-parahnya bisa ditambah dosisnya. Nah itu teman-teman, nah tetapi untuk ditanyakan kalau masalah pengalaman saya tidak konsumsi obat penenang teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian bertanya juga nih, "Pak bisa nggak menghentikan obat penenang?" Sebetulnya bisa teman-teman ya, hari itu juga, hari ini juga gitu teman-teman, detik ini juga bisa kita hentikan obat penenang, cuman kaliannya harus bisa menerima ketika sensasi hadir. Nah itu teman-teman, sensasi dari kebutuhan tubuh kalian sedang meminta obat penenang. Misalkan ada cemas, was-was, gelisah nih, gemeteran, jantung iramanya itu nggak beraturan, teman-teman ya, hidup terasa hampa, terasa kosong gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian bisa menahan seperti itu, bisa menerima gitu teman-teman ya, itu bisa kalian bisa menghentikannya teman-teman. Tetapi kalau misalnya Pak saya itu tidak mau cemas nih, tidak mau merasakan hal-hal seperti ini, ya berarti kalian konsultasikan saja ke dokter, minta dikurangi dosisnya. Nah itu teman-teman, tetapi kalau seandainya kalian sudah terlanjur, kalau misalnya kalian tekadnya kuat, kalian bisa menghentikannya teman-teman ya, saat ini juga bisa menghentikannya. Tetapi kalian juga harus bisa menerima sensasi-sensasi yang sudah hadir. Tetapi kalau misalkan kalian bertanya juga, "Pak, apakah kalau seandainya obat penenang itu nanti ketika kita sakau," misalkan gitu teman-teman ya, kita sakau meminta nih tubuhnya karena memang kita gemeteran, gelisah, was-was, keringat dingin dan sebagainya gitu. Apakah itu tidak berbahaya? Tidak, teman-teman ya, tidak berbahaya. Cuman kadang orang yang sakau itu, orang yang ketergantungan itu rata-rata tidak bisa menerima sensasi itu yang hadir gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya bisa menerima sensasi itu hadir, ya nanti juga lambat laun kalian bakalan membaik, kemudian nanti juga kalian terhindar dari obat-obat penenang seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian bertanya kepada saya apakah bisa menghentikan secara langsung, ya itu tergantung daripada Andanya. Teman-teman, kalau seandainya Anda bisa menerima sensasi yang hadir, wah ini sensasi sedang sakau nih, gua bisa bertahan nih. Karena memang ini tidak berbahaya, cuman mengganggu saja, kita was-was, gelisah seperti itu. Yang penting tidak menyebabkan kematian saja, teman-teman ya. Itu bisa kalian menghentikannya, teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Tetapi kalau misalnya kalian tidak bisa menerima, pas itu nggak mau was-was, gelisah seperti ini, ya alangkah baiknya kalian konsultasikan saja ke dokternya. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya pertanyaan dari Lis Sunarsi. Kalau dada terasa panas itu dari GERD apa asam lambung? Apa itu dari GERD, apa itu dari asam lambung? Perlu kalian ketahui teman-teman, yang namanya GERD, kemudian apa ya, gastritis, kemudian panas dalam, itu sebetulnya hasil daripada asam lambung yang tidak normal. Asam lambung tidak normal menyebabkan GERD, menyebabkan gastritis. GERD dan gastritis itu sama-sama saja gitu teman-teman. Jadi gastritis itu adalah gas yang berlebih. Kenapa di dalam lambung kita itu ada gas yang berlebih? Karena memang asam lambungnya sedang tidak normal. Ada pembusukan dini di situ. Yang namanya pembusukan dini dari makanan
itu bisa menimbulkan gas. Nah itu teman-teman, nah makanya ada istilah dokter itu adalah gastritis, kelebihan gasnya dari mana? Dari asam lambung yang tidak normal. Kemudian ada juga diagnosa dari dokter itu adalah GERD. GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease. Jadi makanan yang kembali, teman-teman, makanan kembali itu dari mana? Dari kandungan gas yang berlebih. Jadi yang namanya gas itu sifatnya itu menekan ke segala arah. Jadi akhirnya makanan itu kadang sering keluar juga, sering kembali juga. Hasilnya dari mana? Dari asam lambung yang tidak normal. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika dikaitkan dengan pertanyaan, Pak, saya itu dadanya sering panas. Apakah itu dari GERD atau dari asam lambung? Itu sama saja, dari asam lambung yang tidak normal. Jadi asam lambung tidak normal itu bisa saja kapasitasnya bertambah atau bisa saja nilai keasamannya sedang bertambah, menimbulkan gas tuh. Dan akhirnya ketika ada gas, gasnya menekan ke segala arah dan kebetulan di dalam lambung itu kita itu lubangnya itu ada dua, esofagus bagian atas, kemudian ada yang di bagian bawah. Nah, kalau seandainya menekannya ke segala arah pasti ke bagian atas, itu asam lambung nanti suka ikut terbawa gitu teman-teman ya. Nah biasanya suka terbawanya itu ketika sendawa gitu teman-teman, kita terasa masem nih mulut, terasa pahit nih mulut kan gitu teman-teman ya. Nah kalau keseringan itu bisa menyebabkan dada terasa panas. Nah itu teman-teman, nah kenapa asam lambung yang naik itu membuat dada terasa panas? Karena asam lambung itu sifatnya tajam. Yang namanya cairan asam itu sifatnya tajam. Jadi ketika keluar dari lambungnya itu nanti bisa menyebabkan sensasi yang tidak nyaman. Salah satunya itu adalah panas. Nah itu teman-teman, dan itu sebetulnya bukan dada yang panas tetapi tenggorokan. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian kalau lihat sistem pencernaan manusia itu dari mulut teman-teman ya, kemudian masuk ke tenggorokan, melewati esofagus, kemudian masuk ke lambung, dari lambung masuk ke usus, dari usus langsung masuk ke lubang anus, BAB kita teman-teman ya. Nah itu, nah makanya kalau seandainya kalian asam lambungnya sering naik ke bagian dada gitu teman-teman ya, itu nanti dada terasa panas gitu. Jadi bukan dada sebetulnya tetapi tenggorokan. Nah itu, nah sekarang solusinya gimana? Kalau seandainya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sering mengalami dada terasa panas, itu usahakan kalian jaga jenis makanannya. Yang pertama, jaga jenis makanannya. Jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kita itu nggak normal. Nah itu teman-teman. Kemudian yang keduanya, sering minum teman-teman, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Tujuannya kalau seandainya asam lambungnya sering naik karena memang ada tekanan gas teman-teman ya, itu nanti asam lambung yang sudah melewati tenggorokan itu kita minum nanti terbasuh kembali. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, biar nanti air mineral itu bisa membantu menetralkan asam lambung kita. Kalau seandainya asam lambung kita itu semakin asam, kita campur dengan air hangat, nanti nilai keasamannya itu berkurang. Nah, nanti tidak akan menimbulkan gas, tidak akan menimbulkan GERD, teman-teman ya. Nah, makanya jangan pernah menyepelekan dengan yang namanya air minum. Kemudian ketika kalian mengalami dada panas, usahakan hindari stres juga, teman-teman. Jadi selain menjaga makanan, kemudian menjaga minumnya, kemudian hindari juga stresnya, karena stres juga bisa memicu asam lambung kita itu menjadi tidak normal. Nah, itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah, kemudian selanjutnya dari Minhajudin. Bingung tiap hari, perut begah, sudah periksa ke dokter spesialis, belum ada perubahan. Nah itu teman-teman, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sudah ke dokter, sudah minum obat, sudah minum herbal teman-teman ya, tetapi tidak kunjung membaik. Ingat teman-teman ya, kita itu punya dua gangguan. Yang pertama gangguan pencernaan, yang keduanya gangguan psikis. Psikis dan pencernaan itu saling berketerkaitan. Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian menjaga pola makan saja terasa percuma teman-teman ya, karena ketika asam lambung kita tidak normal atau pencernaan kita tidak normal itu dipicu dari dua hal tersebut. Dari makanan yang tidak sehat, kemudian dari pola pikir yang tidak sehat. Sebanyak atau sesering apapun kalian mengkonsumsi obat-obatan atau herbal-herbalan, kemudian menjaga makannya juga teman-teman, tanpa kalian menjaga pola pikir, itu terasa percuma, karena ya pola pikir kita yang tidak sehat itu bisa menimbulkan asam lambung kita itu nggak normal. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika saat ini sudah menjalankan 3P-nya, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga,
Usahakan kalian hindari stresnya teman-teman ya. Jadi pola pikir itu sangat penting ya. Jadi pola makan dan pola pikir itu sangat penting karena pola makan yang tidak sehat, pola pikir yang tidak sehat itu bisa memicu asam lambung kita tidak normal. Nah, pola hidup itu sebetulnya sebagai penunjang gitu teman-teman, biar ketika ada sel kita yang rusak diperbaiki dengan pola hidup yang sehat, olahraga yang baik, tidurnya yang cukup, istirahatnya. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian sekarang sedang mengalami kembung, begah seperti itu, usahakan kalian juga selain menjaga pola makan, usahakan jaga pola pikir juga. Hindari stresnya, biar asam lambung kita itu tetap stabil dan tetap normal. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian konsisten ke arah sana, itu pasti bakalan cepat membaik. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari Jikri Akbar 17. Tolong dijawab, kalau duduk saya sempoyongan. Kelayangan itu apa dan apa obatnya? Sempoyongan itu sama dengan kelayangan, teman-teman. Sebetulnya sempoyongan itu kalau seandainya kondisi kita itu kayak macam sempoyongan, kemudian kayak macam kita itu berada di dalam perahu gitu, teman-teman, agak oleng lah. Tetapi kalau saya itu selalu mengatakannya itu kelayangan. Padahal kelayangan dan sempoyongan itu sama, teman-teman ya. Nah, kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu selalu mengalami kelayangan atau sempoyongan seperti itu, teman-teman ya? Karena keseimbangan tubuhnya terganggu. Kenapa keseimbangannya tubuhnya itu terganggu? Karena memang kebutuhannya tidak terpenuhi setiap hari. Jadi kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap hari. Kenapa kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap hari? Wajar sebetulnya teman-teman ya, karena pencernaan kita sedang error. Itu yang pertama. Kemudian ada stres juga. Nah, kalau seandainya sempoyongannya itu dari pencernaan yang sedang error, ya wajar sebetulnya teman-teman. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi juga, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Alhasil, kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Dan kalau seandainya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi, keseimbangan tubuh itu terganggu. Nah, makanya sangat sering sekali mengalami sempoyongan, mengalami kelayangan gitu teman-teman, agak pusing juga, ada lemes juga. Dan kalau seandainya kita tidak bisa menerima ke hal itu gitu teman-teman ya, kadang kita cemas karena berpikirnya yang lain-lain. Kenapa nih sempoyongan lagi? Kenapa nih kita kelayangan lagi? Nah itu teman-teman ya. Kemudian yang keduanya, Pak, saya itu pencernaannya sudah membaik nih, tetapi kenapa ada kelayangan juga? Kenapa ada sempoyongan juga? Ya karena ada stresnya yang belum terkelola teman-teman ya. Sebanyak apapun kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, kalau seandainya ada stres, itu terasa percuma teman-teman, karena stres bisa menguras kebutuhan kita dengan cepat teman-teman ya. Makannya sudah banyak gitu teman-teman, merasa tubuh kita itu sudah terpenuhi, tambah stres gitu teman-teman, ada stres di situ. Itu nanti energi kita itu terkuras, dan kalau seandainya energi kita terkuras, sudah pasti kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi teman-teman, dan akhirnya ya sensasinya kelayangan, keseimbangan tubuh terganggu. Nah itu teman-teman ya, apakah betul stres itu bisa menguras energi kita dengan cepat? Betul teman-teman ya, contohnya orang yang banyak pikiran, orang yang stres itu nggak gemuk-gemuk teman-teman ya. Nah itu salah satu bukti atau salah satu patokan buat kalian kalau seandainya stres itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Sehingga ya sudah pasti ya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Nah makanya kita itu gampang sempoyongan, gampang kelayangan. Karena keseimbangan tubuh terganggu di situ. Nah solusinya gimana? Gimana caranya nih? Dalam keadaan seperti ini, pencernaannya sedang error nih, ada stres juga gitu teman-teman. Ya gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuhnya itu terpenuhi, biar sempoyongannya itu tidak ada. Caranya gimana? Untuk saya pribadi dulu teman-teman ya, sering saja makan. Jadi makannya itu nggak normal. Satu hari itu bisa nyampe 7 kali, kesini kesininya 6 kali, kesini kesininya 5 kali, 4 kali sampai normal sekarang itu teman-teman ya. Jadi diakalinnya sering makan saja, biar kebutuhan untuk tubuhnya itu tetap terpenuhi. Sering makan, sering ngemil, sering minum gitu teman-teman. Kemudian gimana caranya nih supaya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terkuras kembali karena memang ada stres? Belajar masa bodoh saja teman-teman. Toh kita sudah tahu apa yang selalu kita bayangkan itu tidak akan terjadi teman-teman. Biasanya orang-orang yang terkena anxiety disorder biasanya kan berpikirnya itu yang bahaya-bahaya teman-teman ya, tentang penyakit yang berbahaya, tentang kematian lah. Nah itu teman-teman, gimana nih nanti kalau pingsan dan sebagainya.
Apa yang kalian pikirkan belajar masa bodoh saja, teman-teman, belum tentu terjadi, teman-teman. Toh sampai detik ini juga kalian masih hidup. Sampai detik ini juga kalian belum mati-mati. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan untuk menghindari stres, belajar masa bodoh saja teman-teman. Dan upayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Masa bodoh dengan pemikiran-pemikiran ini. Masa bodoh dengan pemikiran-pemikiran tentang penyakit. Yang penting gimana caranya nih gue besok happy. Gimana caranya nih gue saat ini tuh senang-senang. Itu saja sih sebetulnya teman-teman ya. Jangan pernah menyepelekan tentang rasa bahagia teman-teman ya. Rasa bahagia, rasa senang, obat dari segalanya. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Sampai sekarang ternyata bahagia itu adalah obat dari segalanya. Jangankan penyakit, segala penderitaan juga hilang teman-teman ya. Kalau seandainya bahagia kita lupa sama hutang. Nah itu teman-teman ya, itu salah satu kecilnya gitu teman-teman. Ternyata pola pikir kita itu bisa mempengaruhi tentang keadaan kita. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, sering kesemutan katanya seperti itu teman-teman. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis paling dominan sekali mengalami kesemutan teman-teman. Dan anehnya kesemutan saat terkena anxiety disorder, terkena psikosomatis teman-teman, kesemutannya itu suka di mana-mana. Kadang suka di kepala gitu teman-teman ya. Dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis lebih dominan kita itu kesemutannya itu di kaki teman-teman. Nah tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis kadang kesemutannya itu suka di mana-mana. Kadang di tangan, kadang di dada, kadang di pipi, kadang di kepala. Nah itu teman-teman, kemudian ada kalanya juga orang yang terkena anxiety disorder itu ketika jalan itu kaki kita itu kayak macam apa ya, kayak macam ada setrumnya teman-teman ya. Aneh rasanya seperti itu teman-teman. Jadi kalau menginjak itu kayak macam ada kesemutan, kayak macam ada strum-strum, walaupun ya nggak terlalu besar setrumnya gitu teman-teman ya. Itu yang saya alami dulu. Nah itu sebetulnya dari aliran darah yang tidak lancar. Nah itu teman-teman, kenapa aliran kita itu tidak lancar ya? Aliran darah kita itu tidak lancar. Yang pertama, mungkin kurang olahraga. Teman-teman, biasanya kan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis paling senangnya itu rebahan, duduk-duduk manis, teman-teman ya. Akhirnya olahraganya jarang. Dan ketika tidak olahraga ya sudah pasti aliran darah kita itu tidak lancar. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, dari stres, terlalu banyak cemas, terlalu banyak pikiran ke hal yang menakutkan. Kalau seandainya selalu berpikir ke arah sana, teman-teman ya, tubuh kita itu tegang, teman-teman. Dan kalau seandainya tubuh kita itu tegang, ototnya tegang, aliran darahnya juga terhimpit, teman-teman ya, sehingga ya aliran darahnya itu kurang lancar. Nah itu tuh teman-teman, nah, makanya ada kesemutan juga, ada kedutan juga, banyak sebetulnya. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika kalian kesemutan, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, sering olahraga saja. Tetapi Pak, saya olahraganya tidak mampu yang berat-berat. Semampunya saja. Yang penting kita banyak bergerak. Ya, tujuannya biar aliran darah kita itu lancar. Dan kalau seandainya aliran kita lancar darahnya, teman-teman ya, semuanya pasti bakal kembali normal. Nah itu teman-teman, kemudian hindari juga stresnya. Jangan sampai kalian berpikir yang menakutkan teman-teman ya. Wah, jangan-jangan gua nih bakalan selamanya begini nih. Wah, jangan-jangan gua itu bakalan gak sembuh-sembuh nih. Tambah cemas nanti kaliannya. Ketika kalian tambah cemas, otot kalian menegang, sudah pasti nanti aliran darah dan oksigennya itu kurang lancar. Dan kalau seandainya nggak lancar, kesemutan pasti ada lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya nih, saya masih takut makan makanan yang lain-lain, padahal sudah mulai membaik. Tipsnya Pak, katanya seperti itu teman-teman ya. Ada kalanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kita merasa sehat, kita merasa sembuh teman-teman. Tetapi kadang ada ketakutan juga gitu untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang lain teman-teman ya. Masih kurang percaya diri juga. Gua nih nanti ketika makan ini takutnya sensasi hadir. Nah itu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kalau seandainya kalian sekarang sudah merasa sehat, katakanlah di ambang 95%, teman-teman, kalian sudah beraktivitas, sudah bekerja, sudah bisa tertawa, sudah bisa bercanda-bercanda, teman-teman ya, sudah bisa melakukan kebahagiaan-kebahagiaan, misalkan seperti itu, teman-teman. Tetapi kadang masih kurang pede juga mengkonsumsi makanan-makanan yang lain, misalkan seperti itu, teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian harus mulai dicoba saja, teman-teman. Kalau seandainya kalian masih banyak ketakutan juga, berarti mental kalian masih mental tempe. Nah itu teman-teman, harus dibenahi dulu mentalnya. Dengan cara seperti apa? Dengan pemahaman. Cara memahaminya gimana? Kalian ketika mengkonsumsi makanan-makanan yang lain gitu teman-teman, tidak akan menyebabkan kalian mati.
kecuali racun. Nah itu teman-teman, jadi lihat, ini makanan kan bukan racun, ya sudah konsumsi saja. Karena ingat, kebutuhan untuk tubuh kita itu banyak yang harus dimasukkan gitu teman-teman, dari mulai vitamin, kemudian gizinya itu harus banyak, dan vitamin yang seimbang, gizi yang seimbang untuk untuk kebutuhan tubuh kita itu bukan dari satu jenis makanan, harus bervariasi teman-teman ya. Nah makanya usahakan ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian sekarang sudah merasa sehat, merasa sembuh, masih belum berani juga makanan-makanan yang lain, alangkah baiknya kalian sudah harus bisa mencoba gitu teman-teman, dengan catatan jangan terlalu banyak gitu teman-teman, jangan berlebihan, karena yang namanya berlebihan itu nggak baik juga. Tetapi kalau misalnya kalian sekarang sedang mencoba nih, kata Pak Abdurrahman harus sudah mulai mencoba nih mengkonsumsi makanan, tahu-taunya sensasi hadir misalnya seperti itu, wah nih Pak Abdurrahman nih, bukan seperti itu teman-teman. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan yang baru kemudian sensasi hadir, ingat teman-teman ya, kita harus bisa berpikir dengan jernih teman-teman ya. Berarti pencernaan kita itu belum terbiasa kembali. Nah usahakan dari mulai sekarang, alangkah baiknya kalian dicoba, dibiasakan, dengan catatan nggak terlalu banyak juga, kan gitu saya juga bilang. Nah itu teman-teman, jangan kalian, wah kata Pak Abdul Rahman harus bisa menjaga, harus bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang lain, kalian konsumsi makanan pantrangan dengan berlebihan gitu teman-teman, ya itu salah juga, nanti bisa menimbulkan pencernaan kita itu shock, kemudian bisa kambuh lagi. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang lain dengan kapasitasnya sedikit, kemudian ada sensasi yang hadir, nah itu belum, kalian itu cuman belum terbiasa saja. Nanti juga ketika kalian terbiasa, nanti kalian tuh kan baik-baik saja. Nah itu teman-teman, nah makanya tipsnya mulai dari sekarang ketika kalian sudah merasa sehat, hanya tinggal rasa takut saja teman-teman ya. Konsumsilah makanan-makanan yang lainnya teman-teman, sedikit saja walaupun cuman rasanya di mulut saja. Nanti lama-lama kalian juga bakalan mulai nikmat, ada rasa cuek, nanti kalian makan banyak juga, ya kalian nggak apa-apa teman-teman ya. Nah itu yang sudah pernah saya lakukan gitu teman-teman ya. Nah cara mengkonsumsi makanan yang lain itu caranya gimana? Selain sedikit-sedikit, ya hari ini saya konsumsi, besoknya tidak gitu teman-teman, besoknya lagi konsumsi lagi, besoknya tidak lagi. Nah itu teman-teman, itu sebagai bentuk pengakalan saya dulu untuk beradaptasi ya, untuk mengadaptasikan pencernaan saya dengan makanan-makanan yang baru. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, cara melahirkan mood, katanya seperti itu teman-teman ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung kan psikosomatis, moodnya hilang. Setiap hari itu moodnya itu nggak ada teman-teman ya. Semenjak terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, mood itu nggak ada sama sekali teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita itu didorong rasa takut setiap harinya teman-teman. Kita berpikir tentang hal-hal yang menakutkan, kita stres terhadap hal-hal yang menakutkan teman-teman ya. Sudah pasti kalau seandainya pikiran kita itu selalu yang menakutkan, mood itu nggak ada teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika orang yang tidak terkena gangguan asam berpikirnya, wah gue besok dapat uang nih banyak nih, wah besok gajian nih. Itu mood itu ada teman-teman ya. Kadang yang besoknya gajian, nah besoknya pas pagi-pagi itu berangkat kerjanya itu semangat. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi mood itu bisa dipengaruhi dari apa yang selalu kita pikirkan. Kalau seandainya kita berpikirnya itu selalu yang jelek-jelek, moodnya itu nggak ada. Bahkan nanti juga keadaan kita itu yang jelek-jelek. Kalau seandainya kita berpikirnya yang menakutkan, ya sudah pasti nanti perasaan kita juga sering takut, teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kalian berpikirnya itu yang menyenangkan, nanti mood hadir, rasa semangat hadir. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena asam lambung dan psikosomatis, hindari pola pikir yang menakutkan, hindari pola pikir yang tidak jelas, hindari pola pikir yang selalu mengait-ngaitkan dengan kematian. Nah itu teman-teman, caranya gimana? Melakukan hobi-hobi yang menyenangkan saja teman-teman ya. Apapun yang terjadi, usahakan mulai dari sekarang lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Walaupun di awal-awal ketika kalian melakukan kesenangan itu nggak ada rasa senang sama sekali teman-teman ya. Tetapi nggak apa-apa, namanya juga belum terbiasa, karena pikiran kita itu selalu teringat dengan yang negatif-negatif. Kita melakukan kesenangan, pikirannya tetap aja, gue tuh sedang sakit, gue tuh sedang menderita, gue tuh sedang takut-takut nanti ada kematian. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika kalian melakukan hal apapun, pasti tidak akan menyenangkan. Tetapi berbeda ketika kalian paksakan terus melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, nanti juga pikiran-pikiran yang negatif itu teralihkan dengan apa yang kita lakukan. Kemudian apalagi melakukannya yang menyenangkan, nanti perasaan juga ikut gitu teman-teman, ikut menyenangkan. Dan kemudian nanti perubahannya
biasanya ada pemikiran, nanti timbul rencana-rencana yang lain, teman-teman ya. Dan ketika timbul di rencana-rencana yang lain, melakukan hal yang menyenangkan, di situ kalian terhindar dari stres tentang hal-hal yang negatif. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian ingin melahirkan mood, usahakan dari mulai sekarang itu hindari stres, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, usahakan lakukan aktivitas yang menyenangkan setiap harinya, teman-teman ya. Kemudian yang ketiganya, minum minimal 8 gelas dalam sehari. Jangan sampai kurang karena air mineral itu sangat bagus sekali untuk relaksasi pikiran, untuk relaksasi tubuh. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, kemudian selanjutnya, Pak, apakah sensasi dari mental itu harus dilawan? Ya betul, teman-teman. Jadi sensasi mental itu harus dilawan dengan berpikir memakai logika, dengan berpikir wajar. Contoh kecil lah, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ada kalanya mengalami takut mandi, teman-teman ya. Nah, apakah itu harus dilawan? Betul sekali, teman-teman, harus dilawan dengan cara seperti apa? Memahami, berpikir dengan wajar, berpikir dengan logika juga. Nggak mungkin dengan mandi kita bisa mati. Nah itu teman-teman ya, tapi pas saya berpikirnya ketika mandi itu nanti sensasi hadir. Ketika sensasi hadir nanti gua mati. Kan gitu teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis nggak ada pilihan teman-teman ya. Kita nggak mandi sensasi hadir, kita udah mandi juga sensasi hadir. Nah itu teman-teman, tetapi menurut saya pribadi alangkah baiknya kalian sering mandi. Kenapa saya katakan lebih baik sering mandi? Karena dengan sering mandi itu nanti bisa merelaksasi pikiran kita, bisa merelaksasi tubuh kita, bisa melahirkan mood juga, bisa melahirkan percaya diri juga. Nah itu teman-teman, tambah sehat teman-teman. Tapi pas sensasi hadir, ya kalau nggak mandi juga sensasi hadir teman-teman ya. Nggak ada pilihan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu. Nah itu teman-teman, tetapi makanya di situ kalian harus paksakan gitu teman-teman. Jadi apa yang kalian takutkan, lawan saja teman-teman dengan cara seperti apa? Memahami. Memahaminya gimana? Mari berpikir dengan wajar saja, mari berpikir dengan logika saja. Orang mandi itu tidak menyebabkan kematian, teman-teman. Toh sampai detik ini juga kalian masih hidup. Sampai detik ini juga kalian masih bisa menghirup udara segar. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, apakah sensasi dari mental itu harus dilawan? Betul sekali ya teman-teman. Jadi sensasi dari mental itu banyak sekali ya. Kayak macam gemeteran, irama jantung nggak beraturan, itu bisa dari mental juga. Dan lebih dominannya itu biasanya kalian terlalu banyak ketakutan ini itu. Nah itu teman-teman, lawan saja dengan cara seperti apa? Memahami, kemudian berpikir dengan logika juga teman-teman ya. Pak, saya mau jalan-jalan nih. Takutnya jalan-jalan itu nanti bisa menyebabkan kematian. Berpikir logika saja, gak ada ceritanya orang jalan-jalan meninggal dunia. Kalau seandainya jalan-jalannya di kereta api, rel kereta api, sudah pasti bahaya. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Karena nggak terasa nih sekarang durasinya sudah 32 menit, yang tadinya mau durasinya itu 20 menit gitu teman-teman, tidak terasa sekarang 32 menit lebih. Jadi videonya saya hentikan teman-teman ya, mohon maaf sekali kemarin-kemarin saya nggak share video karena memang yang pertama keterbatasan saya karena saya bekerja teman-teman. Jadi di bulan-bulan ini itu banyak kesibukan, jadi saya kemarin nggak share video. Nah sekarang itu sebetulnya udah kesorean karena baru pulang juga gitu teman-teman, tetapi karena memang kemarin-kemarin itu udah jarang share videonya, makanya sekarang di-share saja videonya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, jawaban-jawaban saya tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Semoga saja jawabannya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja jawaban saya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, atau kehidupan yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.